これが女心ってもんですよ。ほらもっと気合い入れて遅い遅Kali ini ada film dari Jepang. Ya kali-kali ganti suasana gitu kan biar kalian gak bosen juga. Film ini berjudul Watashi ga Motete Dosunda. Genrenya adalah komedi romance dan film ini masih baru banget karena dirilis tahun kemarin. Menceritakan seorang wanita dengan menyukai hobi yang sangat aneh. Sampai ia tidak pernah merawat tubuhnya. Suatu ketika hobinya itu membuat dirinya hancur dan tidak bersemangat untuk hidup. Bahkan sampai bisa menurunkan berat badannya. Dan saat ia kembali ke sekolah, ia menjadi sangat populer. Kok bisa ya? Oke guys, pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang dua lelaki memakai pakaian ala kerajaan. Mereka berdua sedang asik berbincang dan ternyata itu adalah hanya halusinasi perempuan yang sedang berada di dalam bus yang bernama Shirinuma Kae. Dia ini guys seorang pojoshi atau bisa dibilang orang yang suka melihat pasangan sesama jenis. Dia yang melihat dua siswa laki-laki sedang bercanda di bus membuat jiwa fojoshinya meronta-ronta, yang mengakibatkan dia berhayal dengan liar. Kemudian di gerbang sekolah dia masih melihat kedua lelaki tersebut. Mereka berdua adalah teman kelasnya, yang satunya bernama Igarashi dan satunya lagi berambut pirang bernama Nana. Saat memasuki lorong sekolah, dia disapa oleh seniornya yang satu klub dengannya yang bernama Mutsumi. Kai pun menghayal bahwa kakak kelasnya itu adalah semi atau tipikal dominan. Ia hanya membalas sapaannya dengan tersenyum. Kemudian Kai menabrak seseorang di dekat tangga yang ternyata saat dilihat adalah adik kelasnya yang bernama Shinomiya. Lagi-lagi di dalam imajinasinya Kai bahwa Shinomiya adalah oke atau tipe submisif. Untuk sekedar informasi guys, dominan itu berarti cenderung menjadi lelaki dalam hubungan sesama jenis. Sedangkan submisif itu cenderung menjadi perempuannya di hubungan sesama jenis. Oke, lanjut. Di sini Kai bersama temannya yang bernama Anchan sedang asik melihat pertandingan basket. Setelah selesai, mereka berdua membahas tentang film anime yang dimana Kae menyukai salah satu karakternya bernama Sion. Malam pun tiba, Kae menonton lanjutan anime yang diceritakan tadi siang. Dan betapa kagetnya saat Kae melihat karakter kesukaannya Sion meninggal di dalam anime tersebut guys. Membuat ia depresi, sedih dan tidak mau ke sekolah. Dia bahkan tidak bisa makan atau hal-hal lainnya karena lagi galau. Sudah terhitung beberapa hari Kai tidak keluar kamar untuk makan, sekolah, dan lain-lain. Ibunya yang khawatir pun menyuruh kakak laki-laki membangunkannya dan membujuknya. Kemudian kakaknya itu menuju kamar Kai dan betapa terkejutnya ketika Kai menyibak selimutnya. Kini berat badannya turun drastis hingga ia tidak mengenali dirinya sendiri. Kai pun berangkat ke sekolah dan banyak orang melihatnya dengan heran. Dan tak ada yang menyadari kalau dia itu adalah Kai yang gendut. Saat memasuki kelasnya, dia bertemu temannya dan temannya itu juga kaget karena perubahan drastis Kai. Setelahnya ia pun keluar dari kelasnya karena merasa semua orang menatapnya tidak percaya. Dan saat di lapangan, Kai kaget bukan main karena dia diajak berkencan oleh keempat lelaki tampan di sekolahnya, yaitu Igarashi, Nana, kemudian kakak kelasnya Mutsumi dan adik kelasnya Shinomiya.
Tibalah hari di saat Kai berkencan. Dia duduk di bangku taman menunggu seseorang. Dan sangat tidak diduga keempatnya datang bersamaan. Mereka menjadi pusat perhatian dan langsung pergi untuk melakukan sesuatu. Saat melewati suatu jalan, ada toko pernak-pernik anime. Di sini Kai menahan hasratnya untuk tidak tergoda. Namun ia bertingkah aneh. Mereka pun menanyakan kenapa. Tapi Kai tidak menjawab. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan langsung pergi memasuki toko tersebut. Saat sesudah keluar toko, dia menenteng sebuah bantal karakter Sion dan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang otaku. Keesokan harinya saat di kelas, Kai ditanyai oleh temannya bagaimana kencan kemarin. Dan Kai menceritakan semuanya. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang segerombolan siswa memasuki kelas. Dan tujuan mereka adalah meminta Kai untuk menjadi heroin, atau disebut pemeran utama wanita dalam klub teater. Di sini Kai pun menyetujui permintaan tersebut dan mulai latihan ditemani oleh Igarashi dan juga Nana. Kai pun terus berlatih untuk teater itu sampai dia melupakan kesehatan tubuhnya. Dia berlatih di bawah guyuran air hujan dan Mutsumi yang melihat hal tersebut mengajaknya untuk berhenti dan istirahat. Kai pun mengiyakannya. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Kemudian Mutsumi memeriksa suhu tubuhnya dengan dahi dan berkata bahwa Kai terkena demam. Setelahnya saat di rumah ia bangun dengan keadaan lemas. Ibunya datang dan memberitahu bahwa tadi ada teman sekelasnya menjenguk memberi makanan agar lekas sembuh. Kini Kai telah kembali lagi ke sekolah. Setelah 1 minggu ia tidak masuk ke sekolah. Namun ia berubah menjadi Kai yang dulu guys. Yaitu badannya yang menggemuk akibat banyak makan selama ia libur demam. Nana dan juga Igarashi kini tengah masuk ke dalam kelas. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Kai yang sudah berubah. Mereka juga sempat akan berhenti mengejar Kai. Akan tetapi Nana memiliki sebuah ide, yaitu melatih Kai agar tubuhnya kembali kurus. Namun Mitsumi yang mendengar hal tersebut mengelak karena kasihan terhadap Kai yang jika ia dipaksa untuk menjadi kurus. Saat Kai memiliki badan gemuk, ia tetap berlatih di teater dan bersungguh-sungguh. Namun pembimbing itu membatalkan Kai yang akan menjadi heroin karena badannya yang gemuk dan mengatakan jika badannya itu tidak cocok dengan perannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Kai merasa sedih karena seperti orang yang tidak berguna. Kai pun terus berlatih dengan dibimbing oleh Nana dan Shinomiya. Namun lama-kelamaan Nana kasihan terhadap Kai, hingga ia memilih menyuruh Kai untuk berhenti saja. Namun Kai menolak berhenti karena ia ingin menjadi kurus kembali. Saat Nana dan Shinomiya berada di atap sekolah, mereka didatangi oleh teman Kai guys. Di sini ia memberi mereka sebuah tips agar Kai bersemangat untuk menurunkan berat badannya. Ternyata yang dimaksud temannya Kai yaitu mereka harus melakukan banyak adegan romantis sesama jenis agar Kai semakin bersemangat menurunkan berat badannya. Dan benar saja, setiap mereka melakukan itu, Kai semakin semangat sekali dan terlihat senang akan hal itu. Hingga akhirnya kini Kai telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu ia kembali menjadi Kai yang berbadan kurus. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nana, Shinomiya, Igarashi, dan juga Mutsumi karena telah membantunya sejauh ini. Setelah kejadian itu, Nana bersama dengan Kai di dalam kelas. Di sini ia menyatakan cintanya kepada Kai, membuat Kai pun kaget. Lalu Kai juga bertemu dengan Igarashi.
Ia juga menyatakan cintanya kepada Kae, membuatnya semakin kaget. じゃあセリナマさんの力に Tak ada hentinya kini Shinomiya juga menyatakan cintanya kepada Kae hari itu. Dan saat Kae menemui Mutsumi pun mendapatkan lagi pernyataan cinta. Kae pun sangat kebingungan karena ada 4 pria yang menembaknya sekaligus. 月に特別があるなんて知る Lalu ketika ia berjalan di lorong sekolah, ia bertemu dengan perempuan dari teater. Menyuruhnya mengatakan yang sesungguhnya. Jika ia harus memilih di antara mereka berempat. Karena kalau tidak hanya akan menyakiti mereka. Kae yang mendengar hal itu pun akan membuat keputusan. Ia pun mengumpulkan semuanya yaitu Nana, Igarashi, Shinomiya, dan juga Mutsumi. Ia berniat membuat sebuah teka-teki di mana yang paling banyak menjawab benar ia akan menjadi pemenangnya dan akan menjadi pacar Kae. Jika tidak ada yang bisa menjawabnya maka pemenangnya yaitu Kae dan tidak ada yang akan berkencan dengannya. Teka-teki pun dimulai dan mereka sudah banyak menjawab dengan benar. Hingga kini mereka akan menjawab pertanyaan terakhir dari Kae. Di sini ia membuat sebuah pertanyaan yaitu apa yang kini ia pikirkan dalam benaknya. Yang bisa menjawabnya maka itulah yang akan jadi pemenang. Dan jawaban Mutsumi adalah yang benar yang membuatnya kini menjadi pacar Kae. その答えに Saat tengah asik berjalan, Mutsumi mengatakan kepada Kae, jika ia tahu bahwa jawaban yang ia lontarkan saat teka-teki itu adalah kebohongan. みんな振られたってことで素直に言ってくれたらよかったのに Namun ia memilihnya karena ia tidak enak terhadap mereka. Ucapan yang dilontarkan Mutsumi tepat sekali seperti apa yang dipikirkan oleh Kae. Ia pun meminta maaf karena telah berpura-pura. Namun Mitsumi memaklumi hal itu. ものじゃないよ Setelah kejadian tersebut, mereka memilih menonton pertunjukan Igarashi yang berperan sebagai pangeran. Dengan seorang perempuan yang diketahui kakak kelasnya Igarashi sebagai tuan putrinya. Namun itu tidak berjalan mulus guys. Karena sedikit ada kesalahan terhadap perannya. Hingga akhirnya seseorang yang dulu pernah menyuruh Kae keluar dari pemeran tuan putrinya memohon kembali kepada Kae agar mau berperan kembali menjadi tuan putrinya. Namun Kae menolaknya guys karena ia merasa ada seseorang yang akan cocok menjadi perannya. Dan inilah sekarang peran utama dalam pertunjukan tersebut adalah Nana dan Igarashi yang menjadi pasangannya. Di sana juga mereka melakukan sebuah adegan ciuman membuat jiwa Fujoshi Kae meronta-ronta. Untuk cerita kali ini segitu dulu guys. Kalau kalian tahu film Jepang yang bagus lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Dan juga nantikan video terbaru lainnya yang gak kalah seru ceritanya. Oke. Kina pulang kita bertamuan dan bye-bye.